Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrat Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal munazzal rusyakhina wa rabbi rahina ki Haji Abdullah Syafi wa ila Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa usulihima wa furu'ihima anna Allah yataghashahum الرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, kita lanjutkan pengajian kita. Maka pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan mausufun bikulli kamalin. Allah disifatkan dengan setiap kesempurnaan. La ya'lamuhu illa huwa. Yang tahu kesempurnaan tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala? Kal hilmi, seperti Allah bersifat al-hilim. Al-hilim maknanya Allah la yu'ajjilu az-zalimina wal 'asina bil uqubah. Allah tidak menyegerakan orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah dengan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tangguhkan. Sehingga dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim radhiyallahu anhuma, akhir sanad daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan mengenai Allah itu menanti taubat dari seorang hamba, dan Allah tidak menyegerakan untuk menyiksa hamba-hambanya yang berbuat zalim dan berbuat maksiat kepada Allah. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah afrahu bi taubati 'abdihil mu'mini min rajulin nazala fi ardin wabi'atin lahu muhlikatun lahu mahlakatun ma'ahu rahilatuhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Allah lebih sangat gembira dengan taubat seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala daripada seorang laki-laki yang dia berada di sebuah tempat, kemudian dia berkendaraan, dalam kendaraannya tersebut terdapat persiapan dan persediaan daripada makanan dan minumannya. Kemudian dia tidur. Setelah dia bangun, waqad dhahabat rahihalatuhu, dan sungguh hilang kendaraan yang dia miliki. Pas dia bangun hilang, karena di sana ada persediaan makanan dan minumannya. Fatalabaha hatta idza ishtadda 'alaiha al-harru wal atshu aw ma sya'allah, sehingga terik panas yang luar biasa dahsyatnya datang kepadanya dan dia kehausan, maka dia kembali ke tempatnya. Kemudian dia tidur dan dia berharap akan mati. Tetapi saat berharap demikian, setelah dia bangun tidur, dia dapati tiba-tiba kendaraannya sudah ada di depan matanya.
dengan makanan dan minuman yang komplit, tidak hilang sama sekali. Sangat berbahagia hamba Allah ini melihat kendaraannya masih utuh dengan persediaan makanan dan minuman yang dia miliki. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fallahu asyaddu farahan bitaubatil abdil mu'mini min hada birahilatihi wa zadihi." Allah lebih sangat bergembira dengan taubatnya seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala daripada seorang laki-laki yang sudah mendapatkan kembali kendaraannya komplit dengan persiapan persediaan makanan dan minuman yang dia bawa. Para jamaah sekalian, kemudian Al-Habib Abdullah bin Alawi, Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan, Allah itu munazzahun an kulli naqsin. Allah disucikan dari setiap sifat-sifat kekurangan. Wa huwa ar-radhilatu kal 'ama was-samami wa kulli ma khatara bil bali min sifatil hawadithi. Dan Allah Subhanahu wa taala disucikan dari setiap sifat-sifat kekurangan. Contohnya seperti buta, mustahil Allah buta. Was-samam, mustahil Allah tuli. Wa kulli ma khatara bil bali min sifatil hawadithi. Dan semua yang terlintas di hati daripada sifat-sifat al-hawadis. Al-hawadis ini adalah jamak daripada al-hadith. Satunya adalah al-hadith. Kemudian jamaknya lebih dari dua adalah al-hawadith. Yang disebut dengan al-hadith adalah makhluk yang bersifat al-huduth. Artinya makhluk yang adanya didahulukan oleh ketiadaan, disebut dengan al-hadith. Kita al-hadith, tumbuhan al-hadith, hewan al-hadith, bulan al-hadith, bintang al-hadith. Artinya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang adanya didahulukan oleh ketiadaan maka disebut dengan al-hadith. Jamaknya adalah al-hawadith. Pada masalah al-hawadith ini ada beberapa masalah yang merupakan ciri daripada al-hawadith. Karena Allah disucikan dari setiap sifat-sifat al-hawadis. Yang pertama adalah al-hawadis ini bersifat ada jirim. Contohnya ini, mik adalah jirim. Kemudian buku adalah jirim, meja adalah jirim. Semua yang ada disebut dengan jirim, termasuk kita disebut dengan jirim. Ini menunjukkan al-hawadis atau makhluk yang bersifat al-hadis adanya didahulukan oleh ketiadaan. Yang kedua, al-hawadis ini ciri yang kedua adalah ada jisimnya. Jisim adalah jirim yang tersusun. Manusia misalnya ada susunan organ tubuhnya dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya komplit. Ada rambut, ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki, maka disebut dengan jisim. Yang ketiga adalah jauhar farad, yaitu jirim yang tidak tersusun masing-masing. Ada tangan, ada lengan, ada sepir atas, ada kaki, ada betis, ada paha, ada badan. Ini semua disebut dengan jauhar farad. Makhluk demikian, adanya jirim, adanya jisim, adanya jauhar farad, ini menunjukkan bahwa itu adalah al-hawadith atau makhluk yang adanya didahulukan oleh ketiadaan. Yang keempat adalah irid. Apa yang disebut dengan irid? Irid adalah ma yaqumu bil jirmi, sesuatu yang ada pada jirim. Ada warna putih, ada warna hitam, ada tinggi, ada gemuk, ada pendek, ada mancung, ada pesek, disebut dengan irid.
Ini juga menunjukkan bahwa adalah makhluk ini ada iritnya. Yang kelima adalah jihah, ada arahnya, ada arah atas, ada arah bawah, ada arah sebelah kanan, ada arah sebelah kiri. Jadi apabila sudah ada jirimnya, ada jisimnya, ada jauhar faradnya, ada iritnya, ada jihahnya, maka ini menunjukkan al-hadis atau al-hawadis. Allah subhanahu wa ta'ala munazzahun an kulli naqsin. Allah disucikan dari sifat-sifat kekurangan. Di antaranya adalah setiap yang tergambar terlintas di hati kita. Allah bukan demikian. Makanya para ulama mengatakan ma sawwarta bibalik wallahu bi khilafi dzalik. Yang tergambar di hati engkau, Allah bukan demikian. Oh, Allah ini hitam, Allah besar, atau Allah mancung, itu bukan Tuhan kita, itu bukan Allah. Kenapa demikian? Karena ada jirimnya, ada jisimnya, ada jauhar faradnya, ada iritnya, dan ada arahnya. Oh, ada Allah di atas, ini jihah. Mustahil Allah ada di atas, karena yang ada di atas adalah makhluk. Jadi demikian bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala munazzahun an kulli naqsin. Allah disucikan dari setiap sifat-sifat kekurangan. Di antaranya adalah sesuatu yang tergambar di hati kita. Allah tidak demikian. Maka para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa, tidak sama, tidak sebanding dengan sesuatu dari makhluk-makhluknya. Jadi Allah tidak seperti manusia, Allah tidak seperti binatang, Allah tidak seperti tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu para ulama mengatakan ma sawwarta bibalik wallahu bi khilafi dzalik. Semua yang tergambar di hati engkau, yang tergambar di pikiran engkau, Allah bukan demikian. Misalnya dalam kondisi salat kita atau dalam kondisi ibadah kepada Allah, digambarkan oleh setan Allah seperti ini. Allah warnanya putih, bercahaya, Allah itu besar. Ini bukan Allah Tuhan kita. Kenapa demikian? Karena demikianlah Allah, laisa kamitslihi syai'un. Dan kalau seandainya ada warna putihnya, ada ciri besarnya, atau Allah itu bercahaya, ini berarti ada jisimnya, ada jauhar faradnya, ada jirimnya, ada iritnya, ada jihahnya. Yang ini semua merupakan sifat-sifat daripada al-hawadits, yaitu makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang adanya didahulukan oleh ketiadaan. Jadi Allah bersifat laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama, tidak serupa dengan semua makhluk-makhluknya. Wa huwas sami'u al-basiru, as-sami'u lil aswati wadzawati bila udhunin. Allah itu maha mendengar suara-suara dan zat-zat tanpa telinga, dan Allah maha melihat suara-suara dan zat-zat tanpa mata. Kalau kita mendengar dengan telinga, kita melihat dengan mata. Suara yang kita hanya dengar, materi atau barang atau zat yang kita bisa lihat. Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat yang disebut dengan as-sam'u wal basaru. Allah ini maha melihat, Allah ini maha mendengar. Mendengarnya Allah tidak menggunakan telinga. Dengan apa? Dengan sama'nya yang qadim, dengan pendengaran Allah yang adanya tidak didahulukan oleh ketiadaan. Kalau kita ada pendengaran, bisa mendengar, tetapi didahulukan oleh ketiadaan. Dulunya tidak mendengar, baru kemudian mendengar. Allah tidak demikian. Allah mendengar dengan sama'nya yang qadim. Artinya
Allah mendengar suara, Allah mendengar diri kita, Allah mendengar zatnya Allah, Allah mendengar sifat-sifatnya Allah dengan sama'nya yang qadim, dengan pendengaran Allah yang adanya tidak didahulukan oleh ketiadaan. Bukannya Allah dulu tidak mendengar baru kemudian mendengar. Ini makhluk. Makhluk ada pendengarannya, tapi pendengarannya adalah hadis. Makhluk pendengarannya didahulukan oleh ketiadaan. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar tanpa menggunakan telinga, tapi mendengarnya menggunakan sama'nya yang qadim. Pendengarannya yang qadim artinya pendengarannya yang adanya tidak didahulukan oleh ketiadaan. Dan Allah bukan hanya mendengar suara saja, Allah mendengar zat makhluk, Allah mendengar diri kita, Allah mendengar diri binatang, Allah mendengar tumbuh-tumbuhan, juga Allah mendengar suara kita, Allah mendengar suara tumbuh-tumbuhan, Allah mendengar suara-suara binatang. Lain dengan kita, yang kita dengar hanya suara saja. Allah tidak demikian. Allah Maha mendengar suara dan Allah Maha mendengar zat-zat benda-benda yang ada. Sama dengan Maha melihat. Melihatnya manusia, hewan menggunakan mata. Allah Subhanahu wa taala melihatnya dengan basarnya yang qadim, dengan penglihatannya yang adanya tidak didahulukan oleh ketiadaan. Kita manusia ada basar kita, ada penglihatan kita, tetapi penglihatan kita didahulukan oleh ketiadaan. Sebelumnya kita tidak melihat. Lahir ke alam dunia kita tidak melihat, baru kemudian kita melihat. Disebutnya basar kita hadis, artinya penglihatan kita adanya didahulukan oleh ketiadaan. Awalnya tidak melihat, baru kemudian melihat. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-basar, dan Allah Maha melihat. Melihatnya bukan dengan mata, tetapi melihatnya dengan basarnya yang qadim, dengan penglihatan Allah yang adanya tidak didahulukan oleh ketiadaan. Dan sifat wajib as-sam'u al-basar ini berhubungannya dengan yang maujud, dengan yang ada. Baik yang maujud ini adalah qadim atau hadis. Contohnya bagaimana? Yang maujud ini qadim. Allah ini mendengar, zatnya Allah, Allah mendengar sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Juga Allah mendengar yang maujud, yang hadis. Contohnya diri kita, sifat-sifat kita. Allah mendengar zat manusia, Allah mendengar diri hewan, Allah mendengar tumbuh-tumbuhan, dan juga Allah mendengar sifat-sifat dari makhluk. Jadi beda antara mendengarnya Allah, melihatnya Allah, dengan mendengar dan melihatnya kita selaku makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, para pendengar pecinta Radio Asy-Syafi'iyah, maka Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'lawi rahimahullah, beliau mengatakan, fahuwal qadimu ayyalladzi la awwala lahu falam yakhluq nafsahu wala khalaqahu ghairuhu. Allah itu qadim, zatnya Allah disebut dengan kidam. Apa maknanya kidam? Adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Makhluk ada, tetapi makhluk adanya didahulukan oleh ketiadaan. Makhluk disebut dengan al-hadis. Al-hadis makhluknya, al-hudus sifatnya. Jadi makhluk yang bersifat al-hudus. Kita manusia ada, tetapi adanya kita didahulukan oleh ketiadaan. Dulunya tidak ada, baru kemudian ada. Makanya kita disebut dengan al-hadis yang bersifat al-hudus. Sementara Allah Subhanahu wa taala al-qadim. Allah itu Tuhan kita yang al-qadim, yang bersifat al-qidam. Apa maknanya? Adanya Allah
tidak didahulukan oleh ketiadaan. Dan adanya Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menciptakan dirinya, dan Allah tidak diciptakan oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Wa ma siwahu hadithun, dan yang selain Allah Subhanahu wa taala adalah hadits, artinya adanya didahulukan oleh ketiadaan. Wa huwal khaliqu li jami'il kainati, Allah Subhanahu wa taala pencipta semua makhluk-makhluk yang ada. Wa ma siwahu makhluqun lahu ta'ala, dan yang selain Allah disebut dengan makhluk. Allah pencipta semua makhluk yang disebut dengan Al-Khaliq. Sementara kita, tumbuhan, hewan, bulan, matahari, bintang, langit, bulan, semua adalah al-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan, wa kalamuhu qadimun, dan kalamnya Allah qadim. Kalam ini masuk dalam sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama Indonesia, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, dalam kitab beliau Tijanud Darari, beliau mengatakan bahwasanya wa'lam anna kalam Allah ta'ala yutlaqu 'alal kalamil qadimil qaimi bidzatihi ta'ala wa 'alal kalamil labziyil wa 'alal kalamil labziyil maqru'i. Ketahuilah bahwasanya kalamnya Allah Subhanahu wa taala ini dipergunakan, yang pertama, kalam yang bersifat qadim, karena dalam akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut kepada haluan madhab Al-Imam Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Ash'ari rahimahullah, bahwasanya Allah punya sifat wajib al-kalam. Apa al-kalam ini? Al-kalam adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala, laisat biharfin wala sautin. Sifat yang adanya tidak didahulukan oleh ketiadaan. Allah Maha berbicara. Berbicaranya Allah, berfirmannya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Kita manusia berbicara, tetapi berbicaranya kita didahulukan oleh ketiadaan. Dulunya tidak bisa bicara manusia, baru kemudian bisa bicara. Sama dengan binatang, bisa bicara, tetapi bicaranya didahulukan oleh ketiadaan. Allah Subhanahu wa taala punya sifat wajib al-kalam, yaitu sifatun qadimatun, yang bicaranya Allah qadimah, tidak didahulukan oleh ketiadaan. Tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, tidak ada i'rabnya, tidak ada binanya, tidak ada yang dahuluan, tidak ada yang belakangan. Ini kalau seandainya kalamullah, firmannya Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah dipergunakan alal kalamil qadimil qaimi bidzatihi ta'ala. Jadi ada dua kalamullah. Yang pertama dipergunakan bahwasanya kalamullah merupakan sifat yang qadimah, artinya pembicaraan Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Yang kedua adalah wa alal kalamil labziyil maqru'i. Kalamullah ini dipergunakan atas kalam labzi, Quran yang sering kita baca, bimakna pengertiannya annahu ta'ala khalaqahu wa laysa li ahadin fi asli tarkibihi kasbun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Allah ciptakan, ada barisnya fathah, ada barisnya kasrah, ada barisnya dhammah, ada huruf alif, ada huruf ba, dan seterusnya sampai ya. Itu Allah ciptakan.
dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengusahakan untuk menyusun daripada kalamullah yang ada dalam Al-Quran tersebut. Jadi kalamullah demikian dipergunakan pada dua hal. Yang pertama, kalamullah adalah sifat Allah yang qadimah, yang sifat Allah ini, bicaranya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan, ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, tidak ada i'rabnya, tidak ada binanya. Yang kedua, kalamullah adalah ucapan firman Allah yang sering kita baca dalam Al-Quran. Maknanya bagaimana? Allah menciptakan setiap huruf yang ada, baris yang ada, dan tidak ada satu makhluk Allah pun yang mampu untuk menciptakannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, maka Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani rahimahullah, beliau mengatakan pada masalah kalamullah ini ada beberapa bagian-bagiannya. Maka beliau rahimahullah mengatakan, famin haitsu ta'alluquhu bi talabi fi'li sholati mathalan amrun. Kalau berkaitan dengan perintah, contohnya perintah untuk melakukan salat yang fardu, maka disebut dengan amr, perintah. Wa min haitsu ta'alluquhu bi talabi tarki zina mathalan nahyun. Kalau kalamullah berkaitan dengan perintah untuk meninggalkan perzinahan, maka ini disebut dengan nahyun, larangan dari Allah. Jadi kalamullah manakala berkaitan dengan perintah untuk solat yang fardu, maka disebut dengan amr atau perintah. Kalamullah manakala berkaitan dengan untuk meninggalkan larangan-larangan Allah seperti berzina, maka disebut dengan nahyun atau larangan dari Allah. Wa min haitsu ta'alluquhu bi anna fir'auna fa'ala kadza aw fa'ala kadza mathalan khabarun. Kalamullah apabila berkaitan dengan misalnya Allah menceritakan Fir'aun berbuat ini, berbuat itu, maka ini disebut dengan khabar, informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa min haitsu ta'alluquhu bi anna ta'i'a lahul jannatu wa'dun. Kalamullah apabila berkaitan bahwasanya Allah mengatakan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mendapatkan surga dari Allah, ini disebut dengan wa'dun, janji baik dari Allah. Wa min haitsu ta'alluquhu bi annal 'asiyya yadkhulun nar wa'idun. Dan kalamullah apabila berkaitan dengan bahwasanya Allah menginformasikan orang yang berbuat maksiat kepada Allah pasti masuk ke nerakanya Allah, ini disebut dengan wa'idun. Jadi itulah diantara bagian-bagian kalamullah manakala berkaitan dengan tuntutan untuk mengerjakan sesuatu yang fardu disebut dengan amr, berkaitan untuk meninggalkan larangan dari Allah disebut dengan nahyun, berkaitan dengan bahwasanya Allah menceritakan Fir'aun melakukan ini dan itu maka disebut dengan khabar. Kalamullah berkaitan bahwasanya Allah menginformasikan orang yang taat kepada Allah baginya surga disebut dengan wa'dun, janji baik dari Allah. Kalamullah berkaitan bahwasanya Allah menginformasikan orang yang berbuat maksiat kepada Allah tempatnya dalam neraka Allah, maka disebut dengan wa'idun. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan dalilnya Allah bersifat al-kalam adalah wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa alaihissalam Allah beri gelar sebagai kalimullah, seorang rasul, seorang nabi yang dapat langsung berdialog dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi para jamaah sekalian, Nabi Musa alaihissalam sekalipun beliau dapat berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi beliau masih Allah berikan hijab sampai 70 hijab, sab'ina alfa hijabin, 70.000 hijab Allah hijabkan antara diri zatnya Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Lebih unggul mana dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Maka Allah mengatakan pada waktu Nabiullah Musa alaihissalam bertanya, "Ya Allah, apakah engkau memberikan kemuliaan ini kepada satu hamba-Mu yang lainnya?" Maka Allah mengatakan, "Iya wahai Musa, dikarenakan pada waktu engkau berdialog kepada aku, maka sungguh masih ada 70.000 hijab antara aku dengan engkau. Tetapi fa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala mereka berpuasa sampai menguning kulit-kulit mereka, maka aku angkat hijab antara aku dengan mereka, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi Musa dapat berdialog dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya anna Musa alaihi salam kana yasuddu udhunaihi inda qudumihi minal munajati li'alla yasma'a kalamal khalqi. Nabi Musa alaihi salam beliau menutup kedua telinganya setelah beliau kembali dari bermunajat, berdialog langsung dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Li'alla yasma'a kalamal khalqi, agar beliau tidak lagi mendengar ucapan-ucapan makhluk. Oleh karena itu para jamaah sekalian, setelah Nabiullah Musa alaihissalam mendengar langsung dan berdialog langsung dengan zat Allah Subhanahu wa taala, mendengar langsung kalamullah, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan waqad asyraka wajhuhu minan nuri, sungguh Nabiullah Musa alaihissalam bersinar wajahnya dengan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Fama ra'ahu ahadun illa amiya, tidaklah ada seorang makhluk Allah yang melihat nur tersebut, pasti dia akan buta. Dikarenakan khawatir demikian kejadiannya, fatabarqa'a wa baqiyal barqa'u ala wajhihi ila an mata, maka Nabiullah Musa alaihissalam beliau menggunakan hijab, beliau tutupi wajahnya sampai beliau meninggal. Demikian tutupi wajahnya. Kenapa demikian? Karena khawatir nanti ada hamba-hamba Allah yang melihat akan menjadi buta sebab melihat nur yang Allah berikan, sebab beliau langsung dapat berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.